Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku. Jumpa lagi dengan saya Edi Wijayanto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan baku pakan ternak atau bahan baku konsentrat, yaitu polar. Nah, kebetulan di belakang saya ini ada satu truk yang berisi polar yang baru diambil dari gudang PT Bogasari di daerah Jakarta Utara. Nah, sebenarnya apa polar itu? Nah, sebenarnya polar adalah sisa samping dari produk gandum atau sering disebut sebagai dedaknya gandum. Nah, selama ini kita ketahui Indonesia salah satu pengimpor gandum terbesar di dunia, di mana gandum ini diimpor dari benua Australia, dari Amerika, dan dari beberapa negara lainnya. Nah, impor ini dalam bentuk gandum, di mana gandum ini kemudian dislab atau dipisahkan antara biji gandum dengan kulitnya. Nah, kulit ari dari gandum ini disebut dengan polar. Nah, ini sahabat. Nah, polar ini sebenarnya dipakai untuk apa? Nah, ternyata polar bukan hanya dipakai untuk bahan baku pembuatan konsentrat hewan ruminansia, tetapi bisa juga dipakai untuk pakan ayam atau bahan baku pakan ayam, di mana pabrik-pabrik feed mill itu menggunakan polar ini sebagai bahan baku untuk pembuatan pakan unggas. Nah, ini maka banyak sekali permintaan. Selain itu juga bisa dipakai untuk pembudidayaan ulat, di mana banyak para budidaya ulat ini menggunakan polar ini sebagai pakan untuk ulatnya. Nah, ini manfaat kegunaan. Kenapa perusahaan pakan ternak, terutama ruminansia, perusahaan-perusahaan feedlotter banyak menggunakan polar, kan menggunakan dedak padi, karena selama ini dedak padi sering dimix atau sering dicampur dengan sekam yang digiling, sehingga keaslian dari dedak padi ini tidak bisa optimal. Maka kandungan nutrisinya menjadi rendah karena akibat banyak oknum yang melakukan pencampuran dedak ini dengan sekam giling. Maka perusahaan-perusahaan feedlotter ini memutuskan untuk memilih polar sebagai bahan baku pengganti dedak padi. Karena apa? Polar umumnya bisa dikatakan terjaga kemurniannya. Karena apa? Rata-rata polar diproduksi oleh para industri besar. Misalnya ada namanya industri Mayora, kemudian Bogasari, dan beberapa industri penggilingan gandum. Di belakang saya ini salah satunya adalah brand polar cap angsa, produk dari PT Bogasari. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar ini relatif menjaga kemurnian polar. Jarang mereka melakukan pengoplosan dengan kulit luar daripada gandum. Maka relatif terjaga kemurnian nutrisinya. Nah, sebenarnya apa saja kandungan polar ini? Pertama adalah memiliki protein kasar yang cukup tinggi, yaitu 17%. Kemudian juga berat keringnya itu sekitar 88%. Artinya apa? 12% ini kandungan airnya, jadi relatif kering. Kemudian juga kandungan lemak kasarnya sekitar 5%, kemudian serat kasarnya itu sekitar 9%. Adapun abu sekitar 20%. Nah, inilah kandungan nutrisi proksimat dari polar. Nah, maka polar ini banyak dimanfaatkan untuk feed mill atau pakan ternak. Lalu polar ini bagaimana komposisi dalam penggunaan pembuatan konsentrat, yaitu bisa dalam bentuk prosentase 20% bahkan sampai 30%. Nah, kemudian biasanya konsentrat tersebut itu difermentasi. Supaya apa? Supaya pola tersebut itu bisa relatif lebih lunak. Kalau difermentasi dengan kondisi lebih lunak, maka daya cerna terhadap rumen sapi
akan maksimal atau daya serap pakan tersebut di dalam pencerakan sapi bisa maksimal. Maka baiknya diproses menggunakan fermentasi. Namun ada beberapa peternak sapi terutama di daerah-daerah tertentu, polar ini digunakan sebagai campuran bahan pembuatan konsentrat lainnya. Misalnya sudah diberikan dalam bentuk ampas tahu, kemudian ampas tahu tersebut dicampur dengan polar. Namun ada juga polar ini digunakan untuk fermentasi atau proses silase, di mana dalam pembuatan silase itu misalnya rumput sudah dicopper, kemudian mau dimasukkan ke dalam drum atau dalam bunker penyimpanan, rumput tersebut dicampur dengan polar. Maka akan membantu mengisi rongga-rongga yang ada di dalam tumpukan rumput tersebut, sehingga bisa menaikkan nutrisi silase tersebut. Nah, selain itu juga ada beberapa peternak menggunakan polar ini dicampur dengan jerami padi. Sewaktu jerami padi itu diproses silasenya atau dibuat fermentasi, sehingga proses fermentasi dengan tambahan polar akan menaikkan nutrisi dari jerami padi tersebut. Selain itu, sahabat, polar ini juga digunakan untuk pakan sapi, di mana langsung ditambah dengan air sehingga jadi pakan combor buat sapi. Nah, inilah betapa banyak manfaat dari polar, dan ternyata polar banyak sekali dicari oleh para peternak. Nah, hanya saja kelemahannya ini harganya sangat fluktuatif. Karena apa? Tergantung pada nilai mata uang dolar. Karena apa? Diimpor, dibayar dengan menggunakan dolar Amerika. Inilah apabila nilai rupiah kita turun menyebabkan harga polar naik dan sebaliknya. Jadi ini fluktuasi. Selain itu juga pasokannya juga sering terjadi fluktuasi karena akibat permintaan yang banyak, baik permintaan lokal maupun permintaan ekspor. Bagi sahabat sapi bagus yang ingin mencari informasi mengenai polar dan ingin memesan polar, silahkan menghubungi WA di bawah ini. Nanti akan dibantu oleh admin Sapi Bagus untuk memberikan informasi tersebut. Atau bisa juga memesan di marketplace, yaitu Shopee maupun di Tokopedia. Nah, baik sahabat, demikian penjelasan saya mengenai polar. Tetap semangat jadi peternak, salam Sapi Bagus.